Ya, aku Ya, tahu. oke, baik. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di les untuk yang pertemuan ke-9 ini ya. Kita masih membahas soal-soal untuk persiapan ASPD IPA. Kali ini saya ambil soal-soal dari PPAD yang Gunung Kidul ini. Kita akan yang terakhir ya. Kita akan mulai dari nomor satu lagi, kemudian sampai ke 60 menit ke depan. Nanti sampai jam berapa. Oke. Kalian simak terlebih dahulu ya. Nomor Lawakan. satu. Oke, nomor satu. Ini ada alat ukur namanya apa? Jangka sorong ya. Jangka sorong yang biasanya untuk mengukur diameter luar kalau di sisi ini, kalau yang di sisi atas diameter dalam gitu. Kalau yang di sisi ujung satunya lagi untuk mengukur kedalaman. Nah, ini sudah diperbesar hasilnya seperti ini. Ada yang diukur yaitu murnya ditaruh di sini, berarti ini mengukur diameter luar. Kemudian setelah disorong seperti ini dan hasil pengukurannya adalah ini. Bagaimana cara membaca hasil pengukuran jangka sorong? Maka yang pertama adalah lihat yang bawah yang bisa bergerak itu adalah skala Nonius. Ini ada 0 sampai 10 ya, 0 sampai 10. Di sini kelihatan nolnya di sini. Ini 0, kemudian ini 1, 2 dan seterusnya. Nah, nolnya itu terletak di antara 3 dan 4. 3-nya di sini, ini 3, 4-nya di sini, ini 4. Maka kalau kita lihat dengan seksama, di sini 0 itu terletak di antara 3,5 dan 3,6. Nah, ini 3,5 di sini. Ini jadi skala utama menunjukkan angka 3,50 itu ya, lebih sedikit. Nah, skala Noniusnya kita lihat yaitu angka-angka di sini yang apa? Yang lurus dengan skala yang bagian atas. Jadi di sini yang lurus. Angka 5-nya itu lurus dengan skala yang atas. Berarti kita ambil 5, 5-nya per 100. Jadi ini 0,05. Maka kalau dijumlah sama dengan 3,55. Itu hasil pengukuran jangka sorong. Jadi jawabannya itu B. Tanpa melihat skala Noniusnya pun kalau kita tahu bahwa nolnya itu di sini maka udah kejawab. Ini 3,5 lebih sedikit. Berarti ya adanya di ABCD ada 3,55. Itu ya. Soal nomor 2. Perhatikan gambar susunan partikel 1, 2, 3. Pastinya ini padat cair dan gas. Kenapa kok tidak? Karena yang di sini hanya yang diminta hanya nomor 3. Kenapa kok yang nomor 1 dan 2 diikut sertakan untuk pembanding? Karena kalau hanya diperlihatkan 3 saja nanti masih pada bingung 3 itu gas atau cair ya ini. Nah, kalau dituliskan semuanya di sini itu 1, 2, 3 maka langsung kelihatan bahwa yang 3 itu adalah lebih renggang jaraknya dibandingkan yang 2. Berarti yang 2 ini adalah cair. Sedangkan yang 3 adalah yang gas. Berarti yang diminta di sini adalah yang gas, begitu ya. Maka kita tinggal pilih mana yang merupakan partikel dari gas. Di sini nomor 1 lihat bentuk tetap tetapi volume berubah. Salah ya, bentuknya berubah. Jadi ini salah. 2, bentuk dan volume mudah berubah. Betul. Jadi jawabannya langsung C gitu ya. Kita cek 3 dan 8. 3, gaya tarik antar molekul sangat lemah. Betul. 8, partikel bergerak bebas. Oke, jadi jawabannya C ya. Nah, begitu cara menjawabnya. Pak, tadi skala Nonius itu yang dihitung berarti skala utama sama skala Nonius ya. Itu kenapa yang dipilih paling tinggi di antara angka 5 itu? Dipilih paling Eh, tinggi, maksudnya paling paling tinggi tinggi. garisnya itu loh, garis Enggak, ini itu.
kalau saya hapus Kalau saya Ah, hapus kembali ke sini lagi ya, kalau saya hapus, nah skala 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang dilingkari ya sampai 6 berarti lihat saja 1 sampai 6 itu, mana yang iya. lurus skalanya itu dengan yang atas. 0 coba lihat, 0 kan udah nggak lurus ya ini, nggak lurus kan. 1 itu nggak lurus ini, belum belum lurus dengan yang ini ataupun yang ini. 2 juga nih, nggak lurus kan, ini sama ini nggak lurus. 3 Enggak. juga belum lurus. 4 juga. Yang paling lurus adalah 5 nih, 5 itu lurus gitu. 6 nggak lurus lagi, ini nggak lurus ini. Iya, Gitu. Jadi yang berimpit. Jadi yang dipilih 5. Ini 5. iya, iya, iya. Kasih banyak, Pak. Oke, lanjut ke nomor 3 ya. Yang ini. Perhatikan infografis proses pembuatan tempe. Cara-caranya membuat tempe itu seperti ini. Nah, yang pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pertanyaannya dilihat. Perubahan kimia pada tempe tersebut terjadi pada proses nomor berapa? Kita selidiki satu-satu perubahan kimia ya. Yang pertama, rebus biji kedelai yang sudah bersih selama 30 menit. Perebusan, merebus biji 30 menit. Kalau 30 menit itu sudah jadi masak belum ya biji kedelainya? Kalau sudah masak berarti ada perubahan kimia, tapi kalau belum masak berarti belum terjadi perubahan kimia. Kita tinggalkan dulu yang satu. Lompat dulu kedua. Kedelai yang sudah direbus, direndam semalam hingga menghasilkan kondisi asam. Menghasilkan kondisi asam. Nah, ini hanya didiamkan semalam. Mungkin karena menjadi apa? Lebih membusuk gitu ya. Kita diamkan dulu yang nomor 2. Yang jelas dulu yang kita lihat. Ya, nomor 3. Keesokan harinya kulit ari kedelai dikupas hingga didapatkan keping-keping kedelai. Hanya didapatkan keping-keping kedelai. Artinya kulitnya itu terkelupas. Berarti tidak terjadi perubahan kimia. Ini fisika. Saya tandai yang 3 salah ya. 3 salah jelas. Nomor 4. Keping kedelai dicuci dan dimasukkan ke dalam dandang lalu ditanak. Ada kata ditanak. Nanti sampai tanak, sampai masak begitu. Nah, ini kemungkinan ada perubahan kimianya. Nomor 4. Nomor 5. Setelah matang, angkat, ditunggu sampai dingin dan keping kedelai mengering. Ini hanya apa? Mengering saja. Jadi tidak ada perubahan kimianya. Jadi ini salah. Nah, kalau sudah dapat 2 salah, kita cek dulu ABCD-nya. 3 dan 5 kalau ada berarti jangan dipilih. 3 dan 5 kalau ada jangan dipilih, ini ada 3. Ada 3, ada 5, ada 5. Berarti kemungkinan yang C begitu jawabannya. Yang jelas salah kita singkirkan dulu kalau belum mengetahui itu kimia atau fisika. Begitu ya. 1, 4, 8. Kita kembali lagi ke yang tadi. Oh, berarti kalau selama 30 menit tadi ternyata sudah apa namanya? Masak gitu ya. 1, oke. Kemudian berapa tadi? 4. Oke, 4 ada di sini nih. 4 udah jelas ya, 4. Dan 8. Peran peram lagi semalaman, diperam, didiamkan gitu ya, diperam itu di ini. Keesokan harinya tempe telah jadi dan siap dikonsumsi. Nah, ini sudah ada jamurnya dan sebagainya gitu ya. Ada proses kimia yang terjadi selama selama semalaman itu. 8. Oke, jadi seperti itu analisisnya. Selanjutnya nomor 4. Enggak ada yang ditanyakan, nomor 4 ya. Yusuf, Bima, Zalfa melakukan kegiatan penyelidikan mengenai kalor. Mereka mula-mula memanaskan 1 kilogram es suhu 0 derajat Celcius hingga menjadi uap seluruhnya. Nah, jadi grafiknya gimana tuh? Grafiknya begini. Kita ambil di atas ya. Nih,
Saya pilih yang warna biru deh, biru. Dari 0 berarti mendatar, langsung mendatar. Karena semua sudah jadi S0 derajat, 0. Mendatar, kemudian mencapai titik leburnya, naik, sampai kapan? Sampai 100 derajat. 100 derajat. Kemudian ini menguap seluruhnya, gitu, menguap. Jadi ini adalah di sini Q1 atau dengan waktu T1, ini T1, T2 waktunya T2, ini T3. Jadi Q1, Q2, Q3 gitu ya. Kembali ke merah lagi deh. T1 merupakan waktu yang diperlukan untuk mengubah 0 derajat S menjadi air 0 derajat. Jadi ini waktunya itu T1. Kemudian T2 waktu yang diperlukan untuk menaikkan suhu air dari 0 sampai 100. Dari sini sampai sini, ini T2. Dan T3 merupakan waktu untuk mengubah wujud air 100 derajat Celcius menjadi uap seluruhnya. Misalnya sampai di sini ya udah jadi uap seluruhnya nih. Ini T3. Diperoleh waktunya seperti ini, 11, 14, 75 menit waktunya. Jika kalor lebur es 336.000 kalor jenis air 4.200, kalor uap air 2.260.000 berdasarkan data penyelidikan yang diperoleh Yusuf, Bima, dan Jalva, dapat disimpulkan bahwa kalor Q yang diperlukan untuk proses titik-titik. Kita lihat ke bawah, apa ABCD-nya. Nah, berarti yang ditanyakan itu Q1, Q2, Q3. Kalau mau dihitung, boleh dihitung, tapi karena ini hanya membandingkan lebih besar, lebih kecil begitu, maka kita langsung tahu ini mana yang paling kecil, mana yang paling besar. Biasanya yang paling kecil itu adalah yang menaikkan suhu, itu paling kecil. Nah, ini paling kecil. Nanti kalau boleh dihitung, silakan dihitung, boleh. Baru dibandingkan. Kemudian yang paling besar itu adalah ini. Menguapkan itu paling besar. Makanya kalor uapnya itu nilainya paling besar ini. Nah, kalor uapnya 2 jutaan begitu ya. Jadi Q3 itu paling besar. Boleh dihitung deh. Dari sini ABCD, maka pilihannya yang tepat itu D. Q-T3 kalor untuk menguapkan air seluruhnya lebih besar daripada Q1 dan Q2 gitu. Karena ini di sini aja angkanya udah gede banget gitu ya. Seperti itu jawabannya kalau mau cepat. Tapi kalau mau lambat-lambat hitung satu-satu, Q1 berapa, Q2 berapa, Q3 berapa begitu. Bisa ya. Tinggal masukkan rumus kalau mau pakai rumus. Selanjutnya nomor 5. Pemuaian. Pemuaian. Ada logam awalnya ukurannya ini L0-nya 20 cm. Ini adalah L-nya setelah dipanaskan. Itu ya, berapa? Yang diketahui suhu awalnya 10 derajat Celcius, panjang awalnya 20 cm, kemudian suhu akhirnya 50 derajat Celcius, koefisien panjangnya 0,001, panjang akhir logam yang mengalami perubahan suhu adalah titik-titik. Ingat delta L perubahan panjang itu sama dengan apa rumusnya? Panjang mula-mula dikali koefisien Y panjang dikali perubahan suhunya. L0-nya 20 cm, 20. Koefisiennya ini 0,001. Perubahan suhunya dari 10 menjadi 50 itu naik 40, tulis 40, maka hasilnya sama dengan ini dihitung 2 kali 4 itu 8. 8 ya.
800, ini 800, 8, bener ya 800. Kemudian dikali 0,001 atau dibagi dengan 1000 kan, 1000. Berarti 0,8 cm. Ini pertambahan panjangnya. Nah, kalau semula 20 tambah 0,8 maka jadi 20,8. Jadi jawabannya yang C begitu. Oke, seperti itu ya. Itu nomor 5. Nomor 6. Soal tentang sifat larutan dengan diuji menggunakan ekstrak kubis ungu. Yang pertama, air jeruk itu kan awalnya awalnya kuning. Setelah ditetesi kubis ungu jadi merah. Berarti ini menunjukkan di asam merah. Air sabun mandi, kita tahu air sabun mandi itu basah. Awalnya putih, ditetes dengan ekstrak kubis ungu jadi hijau. Berarti di dalam basah warnanya hijau. Kemudian air garam itu netral. Jadi jernih menjadi ungu, ini dalam netral. Berdasarkan data percobaan tersebut, jika larutan PQR diuji dengan kertas lakmus merah dan biru, maka kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. Benar atau salahnya kita lihat. Nah, yang P itu kan hijau, sama dengan yang ini, yang P basah. Tak taruh di dekatnya saja basah. Yang Q kan ungu, sama dengan yang ini netral. Yang Q netral. Yang R sama dengan yang atas sendiri, asam. R asam. Yang pertama, lakmus biru akan berwarna biru pada larutan P. Pada P, biru tetap biru. Larutannya bersifat basah. Benar ya? Benar. Yang nomor 2, lakmus merah akan berwarna merah pada larutan Q. Yang Q, merah tetap merah. Larutan bersifat netral. Betul. 1 dan 2 sudah ada pasangannya di sini. Kita lihat lagi yang ketiga. Lakmus biru berwarna biru bersifat netral. Yang R. R netral. Salah ya, di sini asam. Yang nomor 4, lakmus merah berwarna biru berarti basah pada larutan Q. Q itu netral, bukan basah. Salah. Jadi 1 dan 2. Lanjut nomor 7. Nomor 7 ada bentuk molekul-molekul seperti ini. 1, 2, 3, 4. Senyawa dan campuran yang benar ditunjukkan oleh titik-titik. Ini senyawa, 1, 2 senyawa, 4 senyawa, yang 3 campuran gitu ya, karena ada macam-macam tuh ini. Yang nomor 1. Lihat nomor 1. Ini ada merahnya 1, putihnya 2. Ada 3 molekul gitu ya. Kalau yang A, gas metana itu 5 molekul, C-nya 1, H-nya 4. Salah berarti. Jadi yang dilihat hanya satu bagian ini aja nih. Nah, ini kan 3. Berarti ini yang benar yang ini. H2O. Jadi ini O-nya. O-nya yang merah, H-nya yang putih. Gitu ya. Yang C, CO2. Ini 3 molekul, CO2. Ini benar apa salah? Tetap salah, walaupun ini 3, yang 2-nya O, yang 1-nya C. Nanti kita bandingkan dengan yang B. Kenapa yang C, CO2 salah? Yang nomor 2 kita lihat. Nah, Nah, inilah yang nomor 2, itu yang CO2 itu yang kayak gini. C-nya yang tengah, O-nya sini sama sini. Membentuk strukturnya itu linear. Kalau air itu huruf V. Kalau CO2 linear atau lurus. Itu ya, lurus.
Kemudian yang nomor 3, ini adalah yang ada positif negatifnya ini, positif negatif, ini NaCl, Na-nya yang positif, Cl-nya yang negatif, itu ya NaCl. Yang dilarutkan dalam air, berarti ini larutan garam. Airnya yang ini tadi, sama seperti yang gambar 1 tadi. Ini H2O, H2O gitu, ini H2O. NaCl-nya di dalam H2O, maka nanti ini yang gandeng-gandeng di NaCl ini akan terurai, melarut karena ada air. Ini Cl-nya berikatan dengan H2O juga, Na-nya yang kecil ini juga dikerubuti juga kan sama H2O. Ini larut gitu. Yang ini gas metana itu C-nya 1 hanya 4. Nah, ini C-nya 1 di tengah hanya 4. Itu ya. Oke, jadi jawabannya yang B. Nomor 8. Perhatikan gambar cara membuat sabun cuci piring dengan bahan-bahan alami. Nah, perhatikan itu gambarnya, saya tarik ke atas. Terus, nah, kayaknya nggak penting infografisnya ya, karena di sini tanpa melihat gambarnya bisa kita tebak jawaban ABCD-nya. Nah, contoh ion, atom, molekul berturut-turut adalah titik-titik. Ion itu bisa positif, punya muatan positif, ada yang punya muatan negatif. Negatif. Tuh. Seperti yang A sama B ini Na+, Cl- ini adalah ion. Gitu ya, antara A dan B. Kalau Na saja, ini seperti yang C, ini atom. Atom itu netral, tidak punya muatan. Salah. Kalau H2O, ada 2 atom atau lebih saling berikatan membentuk molekul. Jadi molekul itu gabungan 2 atom atau lebih. Di ini molekul, salah. Kemudian yang kedua, atom yang mana H2O, tadi saya katakan yang ini itu adalah molekul. Jadi ini salah, maka jawabannya yang B. Na itu atom, kemudian yang molekulnya adalah gabungan beberapa atom menjadi satu ini. CH3COOH. Apa itu cuka gitu ya, cuka, air, garam itu molekul. Ini molekul, molekul, molekul. Bisa bedakan ya, itu nomor 8. Berikutnya nomor 9. Perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar mobil A dan mobil B. Jika mobil B bergerak dengan kecepatan tetap 90 km per jam dan mobil A bergerak dipercepat beraturan, yang mobil B berjalan tetap, yang mobil A bergerak dipercepat beraturan dengan kecepatan awal 5 km per jam, maka apakah ABCD yang mana yang benar? Mobil B tidak mungkin disusul mobil A. Jarak antara mobil A dan mobil B semakin lama semakin jauh. Mobil A makin lama semakin tertinggal jauh oleh mobil B. Suatu saat mobil A akan menyusul mobil B. Yang mana yang benar? Nah, mobil B misalnya sudah dahulu gitu ya. Kecepatannya 90 km per jam, tetap yang namanya bergerak tetap itu tidak ada percepatan, maka nanti akan bisa disusul oleh mobil yang bergerak dipercepat. Nah, semakin semakin tambah waktunya, semakin bertambah kecepatannya. Kecepatan awalnya memang 5, tapi kecepatan di detik kedua, ketiga, keempat itu akan bertambah terus, bertambah terus. Jadi semakin cepat, semakin cepat. Maka
Walaupun kecepatan awalnya itu kecil, maka suatu saat nanti bisa menyusul mobil B. Gitu ya, karena mobil B hanya GLB. Jadi jawaban yang betul adalah D. Suatu saat mobil A akan menyusul mobil B. Gitu. Kalau misalnya yang semakin lama tertinggal jauh oleh mobil mobil B itu kalau dua-duanya GLB. Ini GLB, ini GLB, maka yang mobil A akan tertinggal semakin jauh gitu ya. Nomor 10. Perhatikan gambar. Ada benda masanya 10 kilogram, yang kedua masanya 5 kilogram. Diberi gaya yang sama, 100 Newton. Sehingga yang benda satu bergerak dengan percepatan 10 meter per sekon, benda kedua bergerak dengan percepatan 20 meter per sekon kuadrat. Pernyataan berikut ini yang tepat adalah titik-titik. Yang nomor 1, percepatan pada gambar 1 lebih kecil daripada gambar 2. Iya, ini 10 itu lebih kecil daripada 20. Sehingga benda bergerak lebih cepat. Loh, kalau percepatannya kecil ya tidak lebih cepat, yang lebih cepat yang percepatannya lebih besar. Salah ya? Salah. Yang nomor 2, percepatan pada gambar 2 lebih besar daripada gambar 1. Iki betul, sehingga benda bergerak lebih cepat. Oke, yang ini yang betul ya. Yang nomor 3, percepatan pada gambar 1 lebih kecil daripada gambar 2 sehingga benda bergerak lebih lambat. Betul ya. Yang keempat, percepatan gambar 2 lebih besar daripada gambar 1 sehingga benda bergerak lebih lambat. Gampang banget iki soalnya. Ya wes, gampang banget kok iki. 2 dan 3 ya. Nggak usah diperdebatkan. Berikutnya nomor 11. Dua buah kapal layar P dan Q dengan massa masing-masing M dan 2M berlayar dari pelabuhan yang sama ke arah sebuah pulau yang sama. Kedua kapal layar tersebut menempuh jarak sejauh S untuk sampai di pulau tersebut dengan lintasan berupa garis lurus. Luas dan jenis layar yang digunakan kedua kapal sama. Jika gaya dorong oleh angin yang diterima oleh kedua kapal tersebut sama besar, dapat disimpulkan bahwa titik-titik. Ini masanya yang berbeda. Yang P masanya M, yang Q masanya 2M. Itu ya. Jarak yang ditempuh sama. Kemudian gayanya sama. Maka energi kinetiknya yang dipermasalahkan. Energi kinetik itu rumusnya EK sama dengan setengah dari massa dari kecepatannya dikuadratkan. Nah, di sini karena kedua kapal itu menempuh jarak yang sama untuk sampai di pulau tersebut ya. Jadi ini itu gayanya juga sama gitu ya. Maka kita lihat dari sini saja ya, dari besarnya M di sini. Di energi kinetiknya Q yang 2M pastinya punya energi kinetik yang lebih besar karena ini 2, yang ini bandingnya 1. Tuh. Berarti energi kinetik yang Q lebih besar dibandingkan yang P begitu. Mana itu? Yang P ya. Energi kinetik P lebih kecil daripada energi kinetik Q. Oke. Kalau sama enggak? Kalau P-nya lebih besar 2 kali enggak. Kalau yang D setengah kali dari Q belum tentu juga ya. Setengah kali enggak? Karena di sini belum diselesaikan gitu ya. Oke.
Yang jelas yang P lebih kecil dibandingkan yang Q gitu ya. Tapi oke, nanti biasanya di soal energi kinetik itu nanti muncul yang biasanya itu apa, yang benda jatuh atau benda dilempar ke atas menyertakan energi mekanik gitu ya. Oke, dilanjutkan. Nomor 12. Perhatikan gambar berikut, ada matahari, kemudian bulan, kemudian bumi. Nah, kemudian di sini ada daerah-daerah nomor 1, daerah nomor 2, nomor 3, nomor 4. Pernyataan yang benar 1 sampai 4 adalah nomor berapa? Nomor 1, lihat ini nomor 1 di sini. Nomor 1. Tidak mengalami gerhana. Karena bulannya itu di depan, maka gerhananya adalah gerhana matahari. Berarti pada waktu siang. Siang itu 2, 3, dan 4. Jadi 2, 3, 4 mengalami gerhana. Karena yang nomor 1 masih malam hari, enggak gerhana, gerhananya siang hari. Salah ya. Yang nomor 2, mengalami gerhana total. Yang gerhana total itu yang mana? Yang langsung lurusnya ini, matahari, bulan, terus buminya di sini. Nah, ini bayangannya itu bayangan umbra di sini. Jadi daerah 3 yang total. Jadi bukan 2 tapi 3. Jadi yang ini yang benar, yang ini yang salah. 3 benar. 1 benar. Oke, karena ada 3, 1, 3, dan 4. 4 benar. Gerhana sebagian di nomor 2 dan nomor 4. Gampang banget ya. Oke, selanjutnya. Ini penerapan tuas ya, tuas pada lengan tangan kita. Nah, besarnya gaya otot yang diperlukan, yang perlu dikeluarkan agar benda tetap berada di tempatnya adalah titik-titik. Bendanya ditaruh di ujung tangan. Beratnya 30 Newton. Kemudian sikunya itu di sini ya, di titik tumpunya berarti di sini ya. Karena di ujung berarti titik tumpunya di mana ini? Di sini ya, di sini. Titik tumpunya di sini jadinya. Di depan, di depan. Kemudian kuasanya di mana? Kuasanya ada di lengan tangan, lengan bawah itu kuasanya, di tengah kuasanya. Jadi ini tuas jenis ketiga. Bukan pertama tapi ketiga. Titik kuasanya ada di tengah. Oke, yang menopang adalah bagian tengah di sini. Nah, sehingga berapa gaya otot yang diperlukan? Maka pakai W dikali LB sama dengan F dikali LK. Itu ya. W-nya 30 Newton, lengan bebannya, mana lengan bebannya? Dari titik beban sampai titik tumpu. Titik tumpunya itu di depan sini. Maka lengan bebannya itu panjang. 35 tambah 5. Sepanjang lengan tangannya ini. 40 jadinya. Sini 40. F-nya yang ditanyakan, gaya ototnya, dikali lengan kuasa. Lengan kuasanya dari titik kuasa sampai titik tumpunya yang di belakangnya ini. 5. Ini 5. Oke, ini kalau dikalikan 1200 sama dengan 5F. Nah, berarti F sama dengan 1200 dibagi 5. Berapa itu? 240. 240 jawabannya D. Prinsipnya adalah letaknya di sini. Menentukan tuas jenis keberapa. Ya. Titik tumpunya di mana? Kadang semua itu hampir menyangka kalau titik tumpunya itu selalu di tengah. Titik tumpu enggak selalu di tengah. Kalau titik tumpunya di tengah, maka nanti biasanya yang salah di sini. Lengan bebannya yang ditulis adalah 35, bukan 40. Kemudian lengan kuasanya yang ditulis, kalau ini kadang
karena titik tumbuhnya di mana saja, titik tumbuh di sini, titik 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 kuasa di sini, dibolak-balik ini tetap 5. Jadi ini tetap 5 gitu ya. Nah, disinilah yang kadang keliru, gitu. Oke, nomor 14. Melihat kondisi kedalaman laut. Lanjut ke soalnya. Oh, ada gambar, soalnya itu gambar. Oke. Berdasarkan teks di atas, maka dari beberapa penyelam di atas, penyelam yang tidak melebihi batas kedalaman yang aman bagi seorang penyelam, yaitu penyelam nomor titik-titik. Nah, karena yang diminta itu tidak melebihi batas kedalaman yang aman, ambil saja karena di sini pasangannya 2, 2, 2, 2, yang di atas 2 orang di atas saja. Nah, yang mana itu? Ya B sama C gitu. Itu kalau nggak mau melihat teksnya di atas ya. Karena kalau melihat teksnya di atas itu, nah nanti apa? Kamu terpaku pada batas amannya itu di mana? Lihat di situ kedalaman mana yang batas aman. Itu kan ya. Saya nggak baca aja deh. Nanti kamu yang baca ya. Ya udah, karena semakin ke dalam itu apa? Semakin ke dalam, maka tekanan hidrostatisnya kan semakin besar. Jadi yang paling besar itu yang A, karena dalamnya 35 meter. Kemudian yang D, dalamnya 25. Ya udah, ambil yang dalamnya 15 dan 20 itu yang aman. B dan C. Tanpa perlu dihitung, oke. Nomor 15. Apa tuh yang ditanya? Jadi di sini gelombang mikro pada microwave di atas memiliki panjang gelombang, di mana panjang gelombang itu lambda, cepat rambat gelombangnya itu V, maka kita butuh apa toh untuk menghitung lambda? Kalau ada V, V sama dengan lambda dikali frekuensi atau lambda dibagi periode. Kita kita hanya cari frekuensi atau periodenya saja. Nah, di sini ada nggak data frekuensi atau periode itu? Ada nih, 2500 MHz atau 2,5 gigahertz. Ya diubah saja ke hertz gitu ya. Langsung kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini bahwa V itu sama dengan lambda dikali frekuensi. Berarti frekuensi sama dengan V dibagi lambdanya. Oke, berarti kok F toh? Yang ditanya itu lambda ya, maaf. Kita hapus dulu. Oh, berarti lambda itu sama dengan V dibagi frekuensi. V-nya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dibagi frekuensinya tadi. Piro mau kayak? 2500 mega. 2500 mega diubah ke hertz. 2500 mega. 1 mega itu berapa? 1 mega itu 10 pangkat 6 ya. 10 pangkat 6 hertz. Udah ini dibagi. Tuh. Di lambda sama dengan ini saya ganti 3 per ini jadi pangkat 8, biar pangkat 8 maka 25 ya, 3 per 25. 3 per 25. Udah kayak gitu, 3 per 25 aja. Karena ini dicoret. Ini jadi 10 pangkat 8, jadi 10 pangkat 8. Bisa ngerti ya? Ngerti.
Ini sama dengan berapa nih? 3 dibagi 25. Nggak ada jawabannya ya? Ya udah biarin. Nanti kalau kamu ketemu silakan dilihat di komentarnya. Nanti ada revisi, barangkali video saya upload di komentar dilihat ya. 0,0 berapa? 12. 0,012 kali 4 kali 4 12. Salah. 0,12, sorry. 0,12. Atau kalau diubah ke bentuk baku seperti ini, maka diundurkan 1 jadi 1,2 dikali 10-nya pangkat min 1. Yang ini ya, C. 1,2 kali 10 pangkat min 1. Ada yang mau tanya? Boleh di chat, boleh. Ya. Sepi banget ini. Nomor 16. Beberapa peneliti mencoba membuat alat pengusir tikus dengan memanfaatkan bunyi ultrasonik. Hasil penelitiannya sebagai berikut. Kesimpulan yang tidak tepat. Ingat ini yang tidak tepat sekarang. Setelah membaca tabel di atas yaitu titik-titik. Nah, pada frekuensi bunyi 20, 25 tikus belum terganggu. Pada frekuensi 30 ke atas ini baru terganggu tikusnya. Nah, ini untuk ngusir tikus berarti minimal pada frekuensi bunyinya itu 30. Yang A, tikus dapat mendengar bunyi ultrasonik. Benar apa salah? Bunyi ultrasonik itu frekuensinya di atas 20 kHz. Benar ya? Oke. Karena di sini 20 itu belum ada reaksi di tikus. Tikus nggak dengar berarti. Tapi setelah 30 ke atas, ini kilohertznya, frekuensinya dalam kilohertz sudah terganggu. Jadi ini yang A benar. Tapi belum yang diminta yang tidak tepat. Oke, jadi ini benar, jangan dipilih. Oke. Yang B, bunyi ultrasonik dapat digunakan untuk mengusir tikus. Benar juga ini. Nah, ini ultrasonik. Tikus akan pergi jika mendengar bunyi ultrasonik dengan frekuensi antara 30 sampai 40 dari jarak 1,5. Benar juga ini. Nah, ini 30 sampai 40. Tikus berarti D ya. Tikus akan pergi jika mendengar bunyi ultrasonik dengan frekuensi antara 20 sampai dengan 25. Salah, ini belum terganggu. Jadi belum bisa mendengar bunyi itu. Itu yang dipilih, yang tidak tepat. Oke, itu nomor 16. Berikutnya nomor 17. Perhatikan, Joko mencoba menembakkan sinar laser pointer melewati beberapa medium berbeda seperti pada gambar. Ini adalah soal tentang pembiasan cahaya. Kalau biasanya kan lensa, biasanya kan cermin. Yang ini adalah dilewatkan pada medium yang berbeda, medium berbeda. Medium berbeda itu misalnya dari udara ke air, itu ya, atau dari air ke udara, gitu. Oke, itu medium yang berbeda. Nah, kemudian setelah melakukan pengamatan terhadap hasil percobaan tersebut, Joko mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Nomor 1, yang pertanyaannya apa dulu? Pertanyaannya adalah beberapa kesimpulan yang diambil Joko tersebut, maka kesimpulan yang salah, laki-laki yang salah. Nah, jadi yang salah yang dipilih. Kita lihat yang nomor 1. Pembiasan tidak terjadi jika cahaya melewati suatu medium yang sama. Tidak terjadi. Benar. Misalnya dari udara ke udara, itu tidak mengalami pembiasan. Pembiasan itu pembelokan arah.
Itu ya pembelokan. Ini tidak belok karena dari udara ke udara. Berarti ini benar tapi tidak dipilih. Yang nomor 2, pembiasan terjadi ketika cahaya melewati dua medium yang berbeda. Benar. Air ke udara belok, lebih membeloknya apa? Menjauhi garis normal. Ini garis normalnya. Kalau dari udara ke air ini mendekati garis normal. Itu ya bedanya. Yang nomor 3, berarti 3 dan 4 ini pilihannya. 3 dan 4. Yang salah toh. 3 kita cek. Cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal jika sinar datang dari medium rapat ke medium renggang. Rapat ke renggang itu menjauhi. Kalau mendekati salah, tapi ini yang dipilih. Ketika melewati dua medium yang berbeda, maka intensitas sinar bias sama dengan intensitas sinar datang. Salah juga ya. Jadi 3 dan 4. Maka jawabannya yang D. Oke, berikutnya nomor 18. Ada bacaan tentang teleskop. Sebelum baca, kita lihat dulu pertanyaannya. Wih, ini teleskopnya panjang banget ini ya. Aduh, banyak banget ini. Oke lah, kita langsung ke sini. Berdasarkan teks literasi di atas, maka pernyataan di bawah ini yang tidak tepat adalah titik-titik. Aduh, banyak banget ini. Dilewati dulu ya. Ya, untuk nomor ini kita lewati deh. Ini panjang banget bacaannya. Kalau di Zoom itu pusing lihatnya ya. Nomor 19 dulu deh yang langsung teramati aja. Nomor 18 di skip, kemudian nomor 19 terlebih dahulu. Perhatikan gambar berikut ini, ada muatan A, ada muatan B. Muatan A ada 3 plus di sini muatannya, yang B 3 negatif ini muatannya. Berdasarkan gambar tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Yang ini kan membandingkan potensial listrik. Ya, potensial. Yang lebih besar itu yang lebih positif. Itu lebih besar potensialnya. Jadi ibaratnya ini 3, yang ini min 3. 3 positif, ini 3 negatif. Jadi kalau muatan A memiliki potensial listrik sama dengan muatan B. Salah ya, karena ini positif, ini negatif. Yang B, muatan A memiliki potensial listrik lebih besar daripada B. Ini yang benar. Udah itu aja. Lanjut nomor 20. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ini. Sudah sering kan ya gambar kayak gini, ngitung kuat arus listrik kayak gini. Kuat arus listrik utama berarti yang mengalir di rangkaian di sini berapa. Berarti kita cari dulu apa? Hambatan penggantinya dulu. Ini ada paralel, diparalelkan dulu. Saya hitung. 1/9 ditambah 1/6 sama dengan per berapa yuk? 18. Ini 2, yang ini 3. Jadi 5/18. Sehingga diperoleh hambatan pengganti paralelnya 18 bagi 5. 3, sisa 3. 3/5 berarti 6. 3,6 ohm. Kemudian R totalnya berarti 3,6 ohm ditambah yang di luar di sini ada 1, ditambah yang hambatan dalamnya ada R kecil ini 0,4. 0,4. Berarti R totalnya adalah 3,6 tambah 1, 4,6 tambah 0,4, 5 ohm. Nah, baru kita bisa
Peroleh I-nya sama dengan P per R total. V-nya 10 volt dibagi R totalnya 5 ohm. Hasilnya 2 ampere. 2. Oke, seperti itu ya. Nomor 20. Ada yang mau ditanyakan? Kuat mau anteng-anteng wae rana sik omong ya. Rana sik tekon. Lanjutnya nomor 21. Sebuah rumah menggunakan alat listrik seperti dalam tabel berikut ini. Perhatikan, apabila harga energi listrik tiap kWh 1000, besar ongkos rekening listrik yang harus dibayarkan selama 1 bulan yaitu 30 hari adalah titik-titik. Langsung dikalikan. Yang ini ada 4 berarti dikali juga. Ini hasilnya berapa? 80 kali 3, 240 WH. Yang ini berapa ini? 2700 ya. WH. Kalau salah di komen. Kan 450 kali 6. 45 kalau kali 2 90. Kalau kali 6 berarti 270 tambah 0. Kemudian yang ini 100 kali 6 600. 35 kali 6 kalau kali 2 itu 70. 70 berarti 2100. Oke. Tambahkan 0 4 9 10 16 15 PH. Jadi rekening yang dibayarkan sama dengan 30 dikali 30 kali 5,64 diubah ke kWh dibagi 1000, di sini ya. Dikali 1000. Balik lagi ke sini kan. Nah, sama dengan Rp. 5, 6, 4 kali 3. Kalikan 2. Ada angka 2-nya, ya udah ini angka 2-nya di sini. Nah, 2. D ya jawabannya. Lanjutan aja deh. 1 toh. Ini 18 tambah 1, 19, 1, 15 tambah 1, 16, 1692 tambah 0, 2. Begitu? Begitu saudara-saudara? Halo saudara-saudara? Diam aja. Udah ditinggal ngapa ya? Nomor 22. Soal apa ini? Membuat magnet. Perhatikan gambar pembuatan magnet berikut ini. Ada batang peki dari besi. Batang peki dari besi dililiti kawat berarus. Nah, maka pernyataan yang benar adalah titik-titik. Yang pertama kita tentukan arah arusnya. Ini positif berarti ke sana. Set. Belok ke atas. Yang di depan ke atas. Kemudian ini ke bawah. Cara menentukan kutub magnetnya adalah menggunakan aturan tangan kanan. Tangan kanannya dikepalkan, jari-jarinya yang tengah sampai kelingking itu menghadap ke atas. Jadi menghadap ke atas begitu. Berarti jempolnya menghadap ke sana, itu ya. Ke sana, nunjuk ke sana. Maka yang ditunjuk oleh jempol adalah kutub utara. Jadi P utara, Q-nya selatan. P utara. A atau B? Nah, berarti karena yang dibuat tadi besi, besi itu sifatnya sementara. A jawabannya. Itu soal nomor 22. Selanjutnya nomor 23. Soal apa ini? Trafo. Jumlah lilitan pada kumparan primer 600, ini NP 600. Kumparan sekundernya NS 1500.
Apabila kumparan primer diberikan beda potensial 220 VP 220, maka kumparan sekunder beda potensialnya adalah VS dengan titik-titik. VS-nya sama dengan apa? Rumusnya kita pakai perbandingan. Perbandingan jumlah lilitannya dikalikan yang sudah diketahui. 1500 dibagi 600 dikali 220. Sama dengan, coret saja ini, dibagi 300 dapat 5, ini dapat 2. Coret dengan yang ini, 110 kali 5, 550. Jawabannya C, 550. Soal nomor 24. Perhatikan ciri-ciri berikut ini. Ini ciri-ciri orang yang menggunakan zat adiktif. Adiktif. Dan psikotropika ditunjukkan oleh nomor berapa? Ciri psikis. Psikis itu berkaitan dengan kejiwaan. Kejiwaan. Kalau berat badan menurun, ini adalah ciri fisik. Bisa diamati, bisa diukur ya. Beratnya badan bisa dilihat. Oke, salah. Denyut jantung meningkat. Ini berkaitan dengan kerja organ dalam. Salah. Itu adalah ciri fisiologis. Fisiologis. Pencuriga dan tertutup. Nah, ini kejiwaan. Nomor 3. 3 ya. Nah, kemudian nomor 4. Muka pucat. Mukanya kelihatan pucat. Berarti ciri fisik. Salah. Berarti 3 dan 5. Suka berbohong. Oke. Nomor 25. Ciri-ciri makhluk hidup. Perhatikan gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Ciri bergerak ditunjukkan oleh gambar titik-titik yang bergerak. Yang bergerak yang mana ya? Nah, lihat itu. Yang mana yang bergerak? 1 benar? Ya, ini kan tumbuhan labu atau apa ini, timun atau labu gitu ya. Melilit batang. Melilit. Pakai sulurnya ini, melilit. Ini bisa bergerak, bisa menanggapi rangsang, karena rangsangannya berupa singgungan. Yang 2 ini tumbuh nih, karena ukurannya bertambah. Ini tumbuh. Kalau ini juga tumbuh juga. Karena dari telur kemudian jadi larva gitu ya. Ini tumbuh. Metamorfosis ya ini. Kalau yang nomor 4 ini juga bergerak. Nomor 4 bergerak. Bergeraknya apa? Karena ada rangsangan. Juga menanggapi rangsangan. Dari menghadap ke atas jadi bengkok ke samping. Nomor 5 ini juga bisa bergerak juga. Nah, jadi 1, 4, dan 5. Kalau diberi nama, yang ini adalah gerak tigmotropisme. Yang kedua adalah fototropisme. Kalau yang ini adalah geraknya adalah higroskopis. Oke. Itu ya, itu gerak pada tumbuhan. Macam-macam gerak pada tumbuhan. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanya tidak? Ini sampai nomor 25 saja ya. Sudah 30 menit, barangkali ada yang mau berbuka puasa, siap-siap ya.
Oke, itu dulu untuk pembahasan les pada sore hari ini. Masih ada soalnya itu sampai nomor 40 kan, nomor 40 di masih 15. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih yang sudah hadir. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6, 7 ya, 7. Mari kita akhiri dengan berdoa. Tadi lupa nggak berdoa apa ya? Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.